Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali di majlis yang kita cintai ini, di majlis ilm yang dengan majlis ini kita berharap Allah berikan pahala yang banyak pada kita, Allah anugerahkan ilmu kepada kita, dan Allah angkat derajat kita semua. Dan tak lupa Ana ingatkan ke antum, sebentar lagi kita memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita mencari keberkahan, kita tidak usah repot-repot, tidak usah jauh-jauh. Allah kasih anugerahkan kepada kita dengan bulan Ramadan, bulan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam katakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini yang kita cari, berkah hidup. Karena umur kita sebentar dan sedikit di dunia, dan kita mengharapkan Allah kasih berkah. Dan sebentar lagi kita berjumpa dengan bulan berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan ini, bulan Ramadan. Ketika Allah kasih kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kita tidak boleh sia-siakan. Kita isi dengan puasa, kita isi dengan sholat, dan kita isi dengan sholat tarawih yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hatta yansorif, sampai selesai, dicatat baginya salat seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Pahala yang sangat besar ini ada di bulan Ramadan, setiap malamnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua sebuah malam yang itu adanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai sebelum Ramadan lagi, enggak ada. Cuma ada di bulan Ramadan, dan tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, Ana mengajak antum semua dan khusus ana pribadi, buka lagi kitab tentang puasa, kita baca, kita pelajari.
karena sungguh sangat jauh berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam berjumpa dengan bulan Ramadan, dalam berpuasa di bulan Ramadan, dalam finish mengakhiri bulan Ramadan. Orang yang nggak berilmu semakin mengakhiri Ramadan semakin malas. Orang yang berilmu semakin Ramadan itu mau akhir, dia semakin semangat. Karena yang mencontohkan Rasul kita SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Aisyah, istri beliau sendiri SAW. Rasul ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi sangat jauh berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu betul kata ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita kembali ke sini. Kita bahas tentang bahasan yang juga ada masih kaitannya dengan Ramadan, karena salat witir. Salat witir, ya. Dan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Dan Allah juga menjadikan malam siang silih berganti itu untuk ibadah. Waktu siang juga bisa digunakan untuk ibadah, waktu malam juga untuk ibadah. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 62, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan." Dialah Allah, ya, dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan bagi orang yang ingin bersyukur. Hadis yang insyaallah taala akan kita bahas di malam hari ini adalah hadis ke-132 dan ke-133. Kita selesaikan, dan dengan dua hadis ini kita menyelesaikan satu bab dari kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar pada kita semua, karena seperti yang kita sering sampaikan, perkataan Hasan Basri rahimahullah, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu, satu bab, bukan dua bab, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, khairun lahu, lebih baik untuknya daripada dunia beserta isinya. Satu bab ilmu. Kita akan bahas hadis ke 132. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, dia berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Dari setiap malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah melakukan salat witir di malamnya, di pertengahan malamnya, dan di akhir malamnya. Dan akhir witir itu sampai sahur. Fantaha al-witruhu ila as-sahar. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, ya, nomor 745. Di dalam hadis ini Aisyah, salah satu ibunda kita, Ummul Mukminin, dan merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicinta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam,
menjelaskan pada kita bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu sholat witir pernah di 3 waktu itu, awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Dan Aisyah menghabarkan kepada kita bahwa waktu witir itu membentang sampai sahur. Jadi waktu witir sangat panjang sekali, sangat-sangat panjang. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Ada 3 faedah. Yang pertama, annal amra wasi'un fil witri min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih. Ini fikih yang pertama, bahwa perkaranya dalam sholat witir ini luas. Perkaranya tentang sholat witir ini luas. Sholat witir itu bisa dilakukan dari awal malam, atau di pertengahan malam, atau di akhir malam. Sekali lagi, dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran dan fikih yang sangat berharga untuk kita semua, yang kita bisa ambil bahwa sholat witir ini luas, ya. Dan ini sebuah kenikmatan buat kita. Kita bisa lakukan setelah sholat isya, sebelum tidur, bisa dilakukan pertengahan malam, bisa juga akhir malam. Faedah yang kedua, mura'atu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lil ahwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dengan kondisi. Istilah kitanya sikon, ya. Apa sikon itu? Situasi dan kondisi, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan kondisi-kondisi kita. Alasannya, kata Syekh Utsaimin di sini, li'annana na'lamu annahu lam yutir ala hadzal wajhi abathan walakin bihasabil ahwal. Karena kita tahu dan yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, melakukan witir di awal, tengah, dan akhir karena main-main, bukan abad. Tetapi Rasul melakukan itu tentunya sesuai dengan kondisi, situasi. Kadang semangat di awal malam, maka melakukan sholat witir di awal malam. Bisa jadi mungkin di akhir malam ada kaslan ini malas, maka dilakukan di awal malam, ya. Jadi kalau orang yang di awal malam semangat dan dia khawatir kalau tidak bisa sholat witir nanti malas, autir awalahu, lakukan witir awalan, di awal malam hari. Nah, kita lakukan witir setelah kita sholat isya, ya, kita lakukan witir di malam hari. Atau sebelum tidur kita sholat witir, imma 1 rakaat, imma 3 rakaat. Wa qad yad'ab fi awwalihi wa yuhibbu an yastariha qalila. Dan bisa jadi mungkin di awal malam orang capek, mau istirahat dulu, kemudian dibangun di pertengahan malam, sholat di pertengahan malam, ya. Setelah tidak capek, semangat, seger lagi ibadah. Wa hakadha ittabi' ma huwa aryahu lak. Demikianlah, ikutilah yang membuat antum nyaman. Yang paling nyamannya kapan? Awalkah, atau pertengahankah, atau akhir? Yang nyaman buat kita, Masya Allah. Karena malam ini Allah pergantikan dengan siang, dan Allah siapkan untuk kita
itu untuk ibadah. Dan kita semua hendaknya punya pikiran ibadah, ibadah dan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk ibadah. Dan ibadah yang paling sangat Allah cintai salat. Makanya ada Rabi'ah, ya, seorang sahabat muda, ketika beliau membantu berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW melihat, Rasul bertanya, "Salni, mintalah padaku." Minta sesuatu. Kalau misalkan kita ikhwan ditanya seperti itu ke Rasul, kita mesti minta macam-macam kan. Minta rumah nih. Kebetulan yang nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul doanya mustajab, dikabul. Kemudian dia berkata ke Rasulullah SAW, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta agar bisa tetap menemani engkau di surga. Kata Rasul, "Awa ghairu dzalik?" Apakah ada yang selain itu? "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa'ini 'ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu, bantulah diriku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak sujud kepada Allah dengan salat, ini merupakan ibadah yang bisa mengangkat derajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 tahun kita ibadah, derajatnya sangat tinggi sekali. Kan dalam pertemuan yang lalu anak kasih muqaddimah, ada 2 sahabat datang ke Rasul masuk Islam. Ada 2 sahabat, ada 2 orang dari Bani Qudha'ah datang ke Rasul, dia masuk Islam, Islamnya bagus. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam di hadis Ibnu Majah. Nah, hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Orang tersebut, 2 orang tersebut, salah satunya lebih semangat jihad, kemudian berjihad, mati syahid. Salah satunya hidup 1 tahun berikutnya. Jadi bedanya berapa tahun? 1 tahun. Kemudian meninggal. Talha bin Ubaidillah mimpi ada di pintu surga, dan tiba-tiba kata beliau ada di samping 2 sahabat tadi. Malaikat keluar mempersilahkan sahabat yang hidup 1 tahun itu masuk surga duluan. Berikutnya sahabat yang mati syahid. Kemudian di pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan itu kepada para sahabat, dan mereka merasa aneh. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa heran? Kenapa aneh? Dari mananya? Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka merasa aneh karena sahabat yang mati syahid ini meninggal mati syahid itu masuk surga belakangan. Rasul SAW berkata, "Bukankah dia hidup 1 tahun berikutnya?" Mereka bilang, "Bala." "Waqad adraka Ramadhana fasama." Bukankah berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia puasa? "Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah." Kemudian salat ini dan itu, melakukan sujud dalam 1 tahun. Kata Rasul, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Sungguh derajat keduanya, perbandingan amalan kebajikan antara keduanya itu sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Langit jauh sekali sama bumi, ya. Nah, jadi salat ini merupakan ibadah yang sangat agung. Di antara salat witir, ya, di antara salat witir. Kita lanjut faedah yang kedua, faedah yang ketiga. Anda loncat ya. Faedah yang ketiga. Annal witra yantahi bitulu'il fajri, bahwa witir itu waktunya
selesai sampai terbitnya fajar. Witir waktunya selesai sampai terbitnya fajar. Di hadis ini disebutkan fantaha witruhu ila sahar, akhir dari waktu witir sampai waktu sahur, ya, sebelum terbit fajar. Inilah 3 faedah dari hadis nomor ke-132. Berikutnya ikhwan Allah muliakan, hadis ke 133. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Yutiru min dzalika bi khamsin. Dan beliau melakukan witir dari yang 13 rakaat itu 5 rakaat. Beliau melakukan 5 rakaat salat witirnya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi melakukannya sirdan, kata ulama, sirdan itu langsung 5 rakaat tanpa ada duduk jeda di rakaat kedua dan seterusnya. Jadi langsung 5 rakaat berdiri awal 1 2 3 4 5, ya, kemudian tasyahud akhir, salam. Ini apakah bisa dipraktekkan? Boleh, ya, antum mencoba boleh. Tapi kalau mau mencoba atau mau mempraktekkan hal ini, antum kasih tahu dulu kepada jamaah, kita mau melakukan sholat witir 5 rakaat sekaligus. Seperti itu. Sebutkan ini hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 737. Ya. Tapi kalau antum melakukannya di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak membaca hadis, ya, saya yakin antum dikatakan sesat. Ini ajaran baru ini. Ajaran apa lagi ini? Ya. Karena kaum muslimin tidak baca, tidak belajar, tidak duduk di majelis ulama. Ya. Mereka tahunya sholat ya begitu aja sudah. Begitu. Dulu yang 11 aja dikatakan sesat. Gimana yang sholat witirnya 5 sekaligus? Ya. Tapi mungkin dilakukan di antara kita kaum muslimin yang memang makmumnya mau melakukan. Ya, sekali lagi tidak dilakukan di masjid umum. Ini bikin masalah. Ya. Banyak sekali ikhwan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikenal di masyarakat. Tapi kita sebagai thulabul ilmi boleh melakukannya, menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika kita menghidupkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita dicintai oleh Allah dan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita nggak mungkin tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang apa yang dicontoh oleh beliau kalau kita nggak baca hadis. Oleh karena itu, oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, kullul ulumi siwal qur'ani masghalatun illa al-fiqh illa al-qur'an
ila al-fiqh ila al-hadits wa ilmu al-fiqh fi ad-din, kecuali hadis dan ilmu fikih fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswatu syayatini. Ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, selain itu waswasnya syaitan. Selain itu adalah waswasnya syaitan. Ya. Nah, belajar, kita terus semangat belajar hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita praktekkan, kita amalkan. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadis-hadis Rasul untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Gak mungkin orang ikuti sunnah dengan benar kalau nggak tahu ilmunya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Oleh karena itu belajar, sabar. Duduk di majelis ilm, sabar. Membela sunnah Rasul dengan begini. Ya. Jadi membela sunnah Rasul bukan dengan teriak-teriak nggak jelas di jalan-jalan. Membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau dan menghidupkan sunnah beliau, mempertahankan sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah berjumpa dengan beliau dan bisa mencium, bisa meniup, bisa meminum telaga haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang putihnya sangat putih, lebih putih dari air susu, lebih manis dari madu, cangkirnya sejumlah bintang di langit. Luasnya telaga itu sangat luas sekali, perjalanan 1 bulan. Dan Rasul bilang barang siapa yang meminum telaga tersebut tidak akan pernah kehausan abadan selamanya, abadan. Dan ajibnya Rasul menceritakan bahwa di situ nanti ada orang yang diusir. Rasul bilang umatku dihalangi, diusir mereka, dan dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa perbuatan baru mereka yang mereka ada-adakan setelah sepeninggal engkau. Jadi ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena membuat bid'ah, membuat perkara-perkara baru. Oleh karena itu ikhwannya Allah muliakan, kita bersabar dan tugas kita belajar, talabul ilm, terus belajar dan sabar. Nah di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salatnya 13 kali, witirnya berapa kali? 5 sardan atau sirdan, tidak ada duduknya, duduknya di akhir, duduknya di akhir. Jadi boleh antum praktekkan sesama antum, kata Syekh Utsaimin, sesama yang mau, ya, supaya tidak hilang sunnah ini. Dan ana tulis di buku bimbingan saum Ramadan, tulisannya Syekh Albani rahimahullahu taala, ana nukil dari bukunya Syekh Albani, ada 6 tata cara salat malam, 6 tata cara salat malam, di antaranya ini, di antaranya ini, ya. Nah, kita langsung masuk ke faedahnya. Faedah yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yazidu ala 11 rak'ah liqauliha 13 rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menambah dari 11 rakaat. Karena di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul salat 13 rakaat. Dan ini ada ikhtilaf antara ulama tentang masalah ini dan memahami masalah ini. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah, seperti yang saya katakan, ikhwan, beliau memilih pendapat yang boleh salat lebih dari 11 rakaat. Fa in qila, apabila dikatakan kaifal jam'u baina hadha wa baina hadithiha al-akhar ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Kalau misalkan ada yang
berkata bagaimana menjamak, yakni mengkompromikan, menggabungkan antara hadis ini dengan hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasul tidak pernah sholat di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Kita lihat jawabannya. Qulna, kami berkata, al-jam'u annaha qalat ma kana yazidu turidu ma ba'da rak'atay at-tahajjud allati yuftatahu biha at-tahajjud wa dhalika anna al-insana idza arada an yatahajjada yusalli awwalan rak'atayn khafifatayn thumma yutil li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu salat al-laili bi rak'atayn khafifatayn warada min fi'lihi wa warada min amrihi aydan annahu amara bi an tuftaha salatul lail bi rak'atayn khafifatayn was-sirru fi dhalika anna asy-syaitana ya'kidu ala qafiyatil insani idza nama thalatha uqad tuthabbituhu 'anil khair fa idza qama lil khair wa dzakara Allah in hallat uqdatun fa idza tawadda'a in hallat uqdatun fa idza shalla in hallat ats-tsalitsah idzan yanbaghi an tusalli salatan khafifatan litusri'a fi hilil 'uqad fayakunu nafyuha annahu lam yazid ala 11 turidu bidzalika at-tahajjud wa itsbatu annahu yusalli 13 turidu bidzalika rak'ataini al-khafifatain allataini tasbiqani at-tahajjud. Nah, jadi mengkompromikan ya, kata beliau ya, begini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan makana Yazid, Rasul tidak menambah solatnya di Ramadan atau selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Syekh Utsaimin mengatakan maksud dari Aisyah mengatakan demikian itu ma ba'da rak'atai at-tahajjud, ma ba'da rak'atai at-tahajjud, setelah 2 rakaat tahajud yang dilakukan. Yang 2 rakaat ini dilakukan oleh Rasul sebagai solat pembuka dan solatnya cepat dan ringan, solatnya cepat dan ringan, khafifah, syari'atain, sebagai pembuka untuk solat tahajud ya. Wadzalika yang demikian itu annal insan, seseorang apabila ingin bertahajud dia solat 2 rakaat yang ringan dulu, summa yutilu, kemudian setelah 2 rakaat yang ringan beliau melakukan sholat tahajud 11 rakaat yang panjang, dengan panjang, maksudnya sholat setelah itu dengan sholat yang panjang ya. Li'anna Nabi, karena Nabi SAW membuka sholat malamnya bi rak'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Warada min fi'lihi, ini ada contohnya dari perbuatan beliau. Wa warada min amrihi, juga ada contohnya dari perintah beliau juga. Annahu amara bi an tuftaha salatul lail bi rak'ataini khafifatain. Ya. Dia perintahkan untuk membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Apa sirnya? Rahasianya apa? Rahasianya Rasul menghabarkan bahwa syaitan itu ya mengikat ini apa namanya? Tengkuk manusia. Ya. Apabila tidur dengan 3 tali, dengan 3 ikatan. Jadi syaitan ini ikhwan ingin kita itu tidur molor. Ya. Bablas. Lihat bagaimana syaitan musuhi kita itu. Syaitan ingin jauh kita dari ibadah. Sampai kita tidur diikat, telinga dikencingi. Siapa yang ngasih tahu? Iya. Makan diganggu, minum diganggu. Makanya kalau makan minum baca bismillah. Kita masuk rumah saja kalau nggak baca bismillah ikut. Nah, di sini disebutkan setan ingin membuat manusia malas dengan cara diikat 3 ikatan.
Fa idza qama, kalau bangun berniat kebaikan, ya, wa dzakarallaha, kemudian berzikir ingat Allah, kita ucapkan doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Inhallat uqdah. Inhallat uqdah. Tali satu putus. Wa idza tawaddaa inhallat uqdah. Kemudian kalau orang itu wudu, tali yang kedua putus. Subhanallah. Dengan zikir dan dengan wudu mematahkan tali syaitan. Fa idza shalla inhallat ats-tsalitsa. Kemudian kalau salat putus juga yang ketiganya. Oleh karena itu salatnya cepat 2 rakaat. Syariatan yang dicontohkan sama Rasul, selesai semangat. Kemudian salatnya semangat. Begitu. Ya, jadi ikhwan yang Allah muliakan, jangan mengikuti langkah syaitan. Mengikuti langkah syaitan itu malas. Ya, malas merupakan langkah syaitan dan perangkap syaitan. Sama seperti kita ikhwan, kalau ngaji mau ke sini gangguannya mesti banyak. Ya. Di ngajinya ngantuk juga. Itu. Nah, kalau ada yang ngantuk, kadang-kadang bisa jadi itu gangguan syaitan, akhi. Antum periksa tuh. Ya. Kalau setiap ngaji duduk ngantuk, habis itu Ustadz salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Itu bisa jadi syaitan itu. Ya. Nah, tapi kalau capek duduk ngaji ngantuk sesekali nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi syaitan ingin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita zikir patah ikatan, kemudian wudu lepas ikatan yang kedua, kemudian sholat lepas ikatan yang ketiga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ya setelah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan. Sekarang masuk ke faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah jawazu al-itari bil khamsi majmu'atan biduni salam illa fi akhiriha. Bolehnya melakukan sholat witir 5 rakaat secara langsung tanpa salam kecuali di akhirnya. Sekali lagi, bolehnya melakukan sholat witir 5 rakaat sekaligus tanpa salam kecuali di akhirnya. Sebagaimana perkataan Aisyah di hadis ini, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasul tidak duduk sama sekali kecuali di akhirnya. Jadi boleh melakukan sholat witir 5 rakaat sekaligus, ya, dan tidak melakukan salam kecuali di akhir rakaat. Baik. Nah, ini pengecualian dari sabda Rasul SAW, salatul lail matna-matna, ya. Baik, bagaimana melakukan salat witir yang 3 rakaat? Bagaimana? Kalau 3 rakaat boleh dengan 2 cara. Langsung tanpa salam kecuali di akhir, atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, ya.
Nah, jadi ini yang bisa kita bahas, ikhwan yang Allah muliakan, di pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Baik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di masjid dekat rumah ana merutinkan kunut nazilah untuk Palestina sudah 2 atau 3 bulan ini. Di setiap sholat subuh, maghrib, isya. Terkadang juga di sholat zuhur. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Karena Anda pernah dengar hadis tentang Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah paling lama 1 bulan. Ya, ada yang 1 bulan, ada yang 15 hari. Ya. Baik, apakah ini benar? Benar. Ya. Dan seandainya kita sholat di sebuah tempat, kemudian di masjid tersebut melakukan kunut nazilah, kita ikut. Apalagi ada hadis Nabi SAW, Rasul bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Tetapi bukan hanya di salat subuh. Karena ini kunut nazilah. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dan kunut nazilah ini namanya juga nazilah. Apa itu nazilah? Nazilah itu peristiwa, kejadian, masalah besar. Ya. Kapan batas waktunya? Selama nazilah itu ada. Oleh karena itu, Anda lebih cenderung pendapat yang mengatakan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Selama nazilah ini ada, boleh kunut nazilah. Kalau tidak ada, maka tidak kunut nazilah. Dan ini pendapat dari Ibnu Hajar, juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di Zadul Ma'ad, juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang antum berikan. Barakallahu fiik wa fiik barakallah wa jazakallah khairan. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, izin bertanya, bagaimana cara membayar puasa yang ditinggalkan oleh ibu hamil dan menyusui? Apakah harus diqadha puasanya ataukah hanya membayar fidyah saja ataukah keduanya? Dan bagaimana cara membayar fidyahnya? Ini ada ikhtilaf, tetapi yang ana pilih pendapat yang mengatakan fidyah saja tanpa qadha. Ya, ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui bayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin, wala yaqdiyani shauma, kata beliau, dan tidak mengqadha puasa. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Membayar fidyahnya seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika sudah tua. Di akhir Ramadan beliau kumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari yang beliau enggak puasa. Beliau bikin makanan namanya tharid, kemudian mereka makan sampai kenyang. Bisa dilakukan seperti itu. Bisa juga, kata Syekh Utsaimin, bisa mungkin nyicil. Apakah 10 hari dulu, 10 hari bayar, 10 hari bayar, sisanya bayar habis itu. Atau misalkan 5 hari enggak masalah. Ya, bisa dengan yang matang atau yang mentah. Yang matang tadi masak sendiri di rumah, nasi lauk-lauknya, panggil misalkan 10 hari, panggil 10 orang miskin makan. Boleh enggak kita beli di warung? Boleh. Cari di warung apa misalkan? Warung Padang misalkan, ya. Ya, antum pilihkan lauknya yang enak.
Ya, jangan nasinya doang. Nasi campur kuah. Ya, pas dibuka, wah ngepreng antum nih, gitu kata orang miskin. Ya bubar, nggak mau makan. Nasi lauk yang enak makan, sekali makan. Bisa juga dengan bahan mentah, ya beras. Ya. Kalau anda baca fatwanya Syekh Shalih Fauzan itu 1,5 kilo, 1,5 kilo satu orang. Boleh juga. Apakah dengan uang? Enggak, dengan makanan. Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang enggak mampu melakukan puasa bayar fidyah. Bentuknya apa? Ta'am, makanan. Dikasih kepada orang yang miskin. Jadi Islam ini mudah, Masya Allah. Ya, izin tanya Ustadz, apakah diteruskan jika kita sedang mengerjakan sholat witir terdengar azan subuh, contoh di rakaat ketiga atau di tasyahud akhir? Lanjutkan, karena antum dapat sholat. Ya, ada hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih ketika berbicara tentang mawaqit sholat. Ya, barang siapa yang mendapatkan sholat asar 1 rakaat, ya, dia telah mendapatkan asar, walaupun nanti masuk ke maghrib. Jadi ketika kita masuk sholat witir, kemudian pas di rakaat ketiga atau rakaat kedua, kemudian azan subuh fajar, lanjutkan, karena kita dapat sholat sampai salam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.